103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Sekarang saatnya Hendra masuk di Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan tema kita pagi hari ini adalah tenang dalam kesulitan. Nah, DP Maunya bisa tenang nggak ya kalau dalam kesulitan? Tenang, tenang gitu. Kan sapa dulu. Selamat pagi Mbak Aya. Selamat pagi, Mas Hendra, sahabat Apa kabar? BFM Iya, di seluruh Indonesia. Apa DP kabarnya? Mania. Sehat semua DP Mania. Mbak Aya Sehat juga sehat semua ya? kabarnya ya. Alhamdulillah, Mas Hendra Alhamdulillah sedang sehat. Sedang apa sehat nih? di tengah kesibukan. Harus tetap sehat walaupun di tengah kesibukan. Mbak Aya bisa dijelaskan ya apa sih yang dimaksud dengan tenang dalam kesulitan? Tenang itu apakah diem, tenang gitu. Silakan Mbak Kita Aya. Hah? bincang santai nih ya, Mas Ya, Hendra ya. ya sih Oke, betul. Oke, oke. Nah, sahabat, aku manggil sahabat D- BFM aja ya, BFM DFM Radio ya. Mania. DFM Mania ya, sahabat Nah, iya. DFM Mania. DFM Mania, ya. Ya, sebelumnya salam kenal semuanya untuk para pendengar DFM setia Mania. DFM Mania. Aku akan menjelaskan ngobrol-ngobrol dikit di tengah-tengah kesibukan ya gitu. Jadi untuk berbicara tentang masalah kan banyak nih, Mas Hendra gitu kan. Iya, Eh, ada masalah yang kita hadapi itu adalah masalah dari sisi psikologis atau masalah ringan, berat, atau yang berat banget gitu ya. iya, Kita berbicara masalah ringan aja ya, berarti tetap tenang dalam di tengah kesulitan itu kalau DFM Mania bisa misalnya dalam menghadapi kesulitan hidup ya, tentunya setiap manusia tuh pasti punya masalah ya, Mas Hendra. betul. Saya pun psikolog, saya pun praktisi psikologi, dan saya menuju psikolog klinis pun juga ada masalah tentunya gitu, nggak sempurna dengan penglihatan orang-orang gitu bahwa psikolog tuh baik-baik aja hidupnya gitu. Ternyata Itu psikolog juga ada atau punya masalah juga gitu ya. itu gitu. Sama, Nah, saya pun penyiar juga punya masalah. Semua hidup punya masalah ya. betul. Oke, Dan terus. masalah itu kan Hah? ada tipenya ya, ada masalah Iya, iya. ekonomi, masalah emosional, masalah psikologis gitu ya, Iya. masalah fisik gitu. Jelek Oh, jelek pun juga bisa jadi masalah gitu. oh gitu ya. Tapi pede aja lagi gitu ya kalau kalau aku merasa jelek pede aja deh gitu. Tapi itu jadi Ya, masalah juga ya Mbak ya. iya jadi masalah. Masalahnya kurang percaya diri gitu. Ah, iya, iya. Gitu. Mhm. Nah, jadi tetap tenang dalam kesulitan itu adalah ini relate dengan emosi ya, Mas Iya, Hendra. Dengan relate dengan emosi. Gimana sih kalau misalnya si orang itu tuh mampu mengendalikan emosinya dia gitu. Jadi dalam masalah apapun eh, seorang tuh harus mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi emosi yang akan dimunculkan pada saat keadaan tersebut. Seperti itu, Mas Hendra. Jadi tenang itu bisa jadi dia sedang mengontrol emosinya, mengontrol sabar untuk tetap sabar, tenang dan berpikir nih bahwa itu masalah yang saya hadapi saat ini misalnya gajian kurang gitu ya misalnya. jadi masalah, jadi nggak tenang gitu ya. Gajian Ngomongin habis buat gajian lagi. cicilan gitu ya. Soalnya Ngomongin ini gajian, tanggal-tanggal tanggal-tanggal nah, gajian nih, Mas iya Hendra. maksudnya itu ya. Iya, iya, iya. Lalu, Gitu.
masalah misalnya gajian nih udah habis numpang lewat buat bayar cicilan rumah, cicilan bayar kartu kredit segala macam gitu. Nah, pastinya ada masalah keuangan lagi nih yang dibutuhkan gitu. Iya. Ya, ya tenang aja gitu. Kontrol emosinya. Gimana sih biar bisa dapet yang lebih gitu ya. Ya kita buka usaha UMKM apa gitu. Jadi nggak cuma dapet satu masukan nih, tapi dua pemasukan juga bisa gitu. Jadi gitu kalau, harus tenang dalam menghadapi masalah atau kesulitan, kalau tadi gambarannya mungkin, gajian nih yang cuma numpang lewat. Tapi kalau kita punya usaha lain gitu ya, Mbak Aya ya, Mhm. jadi bisa tenang gitu tadi, UMKM misalnya gitu kan. Mhm. Oke, tapi Mbak Aya Jualan di tempat kerja itu ya sering oh sekali oh tuh. bisa juga salah Mhm. satunya ya, oke. Tapi kenapa nih, kita harus tenang dalam menghadapi masalah atau kesulitan? Memang haruskah kita tenang aja tanpa bergerak atau dalam artian tenang itu bukan diam aja gitu. Jadi ya, tenang yang seperti apa yang harus kita lakukan, Mbak Aya? Oke, dalam konteksnya itu tadi, kita bisa ngontrol emosi yang ingin kita keluarkan ya, Mas Hendra dan, sahabat radio DFM Mania, kalau misalnya sahabat DFM Mania ini bisa mulai dari kontrolnya emosi yang akan dimunculkan, itu bisa, ke mana-mana nih, kayak contohnya nih, bisa dari emosi yang memunculkan misalnya emosi positif nih, Mas Hendra, Mhm. eee, pasti sahabat DFM Mania bisa berpikir untuk, solusinya gitu, bisa berpikir untuk solusinya, terus, sabar ya, kuncinya itu sabar. Jadi, selain sabar juga kan pastinya ada action dong, Iya, tindakan. Ya, dari, masalah itu kita kelola, terus kita cari, sumber masalahnya, itu seperti apa gitu kan. Terus, dengan sabar, ya kita juga bisa berpikir bahwa, "Wah, ya udah deh kita lakukan tindakan A," gitu. Seperti itu. oke. Kalau memang masalahnya masih sangat ringan gitu ya, tapi kalau udah masalahnya menyangkut dengan gangguan nih, gangguan psikologis nih, Mas Hendra gitu, sampai mau bunuh diri tuh, aduh. Mas Hendra perlu diketahui bahwa tingkat bunuh diri di Indonesia itu juga lumayan tinggi ya, Mas Hendra. Itu, Jadi hampir setiap harinya itu ada, jadi gitu, mungkin karena tapi karena tidak tadi diberitakan. iya, mungkin karena tadi tidak bisa menghadapi yang namanya masalah atau kesulitan, akhirnya larinya ke tadi ya mengakhiri hidup ya. Mhm. Walaupun tadi, masalah itu harus dikelola begitu kata Mbak Aya kan. Iya, Eh, kunci terutama masalahnya adalah eh, emosi, Mas emosi, Hendra. terus Mhm, sabar ya kan menghadapi masalah, tapi bukan sabar dan emosi diam saja, harus ada pergerakan tadi atau action-nya gitu ya Mbak Aya ya. Nah, betul. ini Mbak Aya, ada nggak atau apa saja tanda orang yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan? Nah, mungkin bisa dilihat dari saya, mungkin saya lagi ada kesulitan. Tanda-tandanya apa aja nih? Iya, tapi saya ketawa-tawa, belum tentu orang yang ketawa-tawa, tidak punya masalah atau kesulitan gitu kan. Betul Iya, betul. Iya, tanda-tandanya seperti apa Mbak Aya? biasanya tanda-tanda orang yang, saat banyak masalah gitu ya, Iya. matanya tuh, tandanya dia cemas. Ya, jadi gini, Oh, kecemasan itu kan kita bisa lihat dari, orang ya, ketika kita bertemu dengan orang. Contoh deh, matanya dia tuh mengedip terus dalam oh, waktu sering mengedip, terus, merah, agak sedikit merah ya, gitu. iya, Kayak udah pusing banget nih, gitu. iya, Di di dalam matanya tuh kalau kita lihat tuh merah terus kosong gitu ya kalau iya, misalnya.
kita ajak bicara ringan gitu, pikirannya kemana-mana Oh, gitu. nggak fokus ya? Iya, tidak fokus gitu kan. Pokoknya kalau lawan bicaraku sedang ada masalah dan dia cemas gitu, pastinya dia akan sering ngedip gitu loh. Mhm. Jadi matanya sering sekali ngedip gitu dalam waktu yang itu. Terus ekspresi wajahnya di senyumannya juga look gitu kayak sedih gitu, Wah, kayak wah, saya turun senyumnya. gitu loh. Oh, iya iya. Oke. Kayak gitu kayak terus kalau disapa juga mungkin gitu Oh. gitu sampai ada yang tidak mau menatap lawan bicaranya ya Hmm. itu berarti dia sudah di tahap depresi lah ya depres dia Wah. udah nggak mau natap nih Mas. Kalau misalkan ketemu dia gitu. Itu Mhm. sulit diajak komunikasi wah udah tuh berarti masalah yang dihadapi itu sangat berat tuh Mas Hendra. Oke. Kalau kita menemukan orang di sekeliling kita seperti itu, ya monggo kita bantu dan kita support. Mereka butuh didengar dan ditanya. Gitu. Kita tanya ke orang tersebut sedang ada apa gitu. Kenapa gitu? Bagaimana mood hari ini gitu? Waktu saya praktek di RSJ, saya selalu tanya ke pasienku, aku selalu tanya, eee, bagaimana mood kalian hari ini? Walaupun mereka suka nanya, "Kapan aku direkomendasikan untuk pulang dari RSJ?" Gitu kan. Hmm. Oke, jadi itu DP Mania ya yang sedang mendengarkan juga nanti WhatsApp-nya yang masuk dijawab sudah ada yang WhatsApp nih untuk bertanya. Jadi tadi kan pertanyaan saya kan tanda-tanda orang yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan. Tadi sering berkedip, saya tahan dulu nih biar nggak berkedip, biar saya disangka nggak punya masalah gitu. Dalam hitungan detik atau menit kedipannya banyak gitu ya. Terus Banyak. matanya agak kemerahan, terus kalau disapa cuman senyum doang, gitu doang gitu ya. Kalau diajak bicara atau ngobrol nggak fokus. Oh itu Iya, tanda-tandanya. Tapi kosong mukanya. oh iya iya, apalagi Hmm. masalah itu berat yang mengakibatkan depresi atau stres gitu. Wah, jadi perlu pendekatannya tadi kalau menurut Mbak Ayah harus eh, kita tanya, Kita diajak tanya, ngomong gitu. Oke, kita wah asik. sapa, tegur sapa, Iya iya iya. Mas Hendra. Gitu. Ya ini perlu perlu terapi juga karena kan saya baca di sini Mbak Aya ini kan hipnoterapi. Nah, ada Iya, hipnoterapinya juga kan. Selain betul. tadi Kebetulan eh saya iya, sudah sertifikat hipnoterapi juga iya iya. dari IDH. Tuh, wow. Apalagi setelah menemui pasien yang ada di RSJ, padahal mereka inginnya cepat pulang, Iya, sembuh, gitu betul. ya. Saya diukur-ukur terus tuh kalau lagi ke RSJ. Oh, Pada minta Mbak. pulang, katanya sudah saya nggak sakit jiwa. Gitu. Mana ada pasien Oh, yang mengaku bahwa ya. dirinya dia sakit jiwa. Jadi bahaya kalau sedang ke RSJ dikejar-kejar, Mbak, kapan saya pulang gitu. Padahal saya nggak sakit Iya, jiwa loh, katanya gitu. Terus kelanjutannya seperti apa? Kalau menurut Mbak mungkin ya udah pulang-pulang aja gitu kan. Atau tingkat kesembuhannya pasti ada tingkat kesembuhannya dia udah sembuh atau normal kembali bisa kembali ke masyarakat gitu. iya, tingkat kesembuhannya bisa diukur dari nanti ada psikiaternya juga sih Mas untuk Oke, iya. bisa melihat dari sisi obat yang dia minum ya gitu. Mhm. Kalau dari sisi psikologinya ya kita bisa melihat dari perilaku dan biasanya dikatakan pasien skizofren ya gitu. Apakah halusinasinya itu dapat membahayakan lingkungan atau enggak gitu. Kita bisa lihat dari sana. Gitu. Nah, selama ini kan Mbak Aya di RSJ itu ketemu sama pasien-pasien yang bermasalah dengan kejiwaan. Apakah rata-rata mereka ini tidak bisa mengatasi yang namanya kesulitan dalam kehidupan atau apa nih rata-rata yang dialami oleh para pasien RSJ ini
penyakitnya rata-rata apa? Selain mungkin tadi Hmm, tidak bisa menghadapi masalah atau kesulitan dengan tenang gitu. hmm. Di sana itu kalau aku periksa itu pasien skizofren. Jadi skizofren itu kayak ada halusinasi. Terus Oh, ada bisikan-bisikan ya yang oh, memerintah dia untuk melukai anggota hmm, keluarganya. iya, iya. Dan itu tahap penyembuhannya juga cukup lama dan membutuhkan waktu gitu, nggak ekspres. Hmm. Ya, itu pasiennya yang dialami di RSJ karena ada bisikan, pasiennya juga masalah juga pasti yang depresi karena tidak bisa menghadapi kesulitan dengan tenang juga ada ya. Hmm, betul, betul Oke. sekali. Oke. Nah, Mbak Aya, lalu apa sih manfaat dan keuntungan yang didapatkan dengan bersikap tenang saat ada kesulitan? Nah, Hmm. manfaatnya mungkin juga bagi diri sendiri, bagi keluarga, gitu ya pastinya. Apalagi kalau kalau keluarga, tapi masalah finansial ya, kalau keluarga pastinya nih. Jadi apa nih manfaat dan keuntungan yang didapatkan dengan orang yang bersikap tenang saat ada kesulitan atau masalah? Oke, manfaatnya Hmm. eh, pasti bisa jadi good looking. Ais, iya, Good looking mempengaruhi good reckoning. iya, Ya, biar kita agak rileks ya, Mas Hendra. iya, 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 iya. Jadinya mukanya tuh fresh, Mas Hendra. Fresh Kalau kata ya, seger gitu ya. Kayak nggak ada masalah betul, gitu. Padahal dia masih ada punya masalah. Itu betul keuntungannya ya. gitu, Iya. betul. Selain Jadinya fresh apa lagi mukanya nih? fresh, Hah? pintar, bisa berpikir kreatif ya Mas. Oh, Contohnya kalau misalnya eh, atasannya nih mau melakukan ini tapi bingung nih mengatakan A gitu. Nah, dia sudah bisa berpikir tuh, oh Bu, sebaiknya aku lakukan ini ya. Jadi orang yang bisa mengendalikan masalahnya pasti dia bisa untuk berpikir kreativitas ke depannya. oke, itu dia keuntungan dari DP Mania kalau yang bisa mengatasi masalah memang kelihatan dari sikapnya ya Mbak Aya ya. Apalagi Betul. dari segi spiritualnya tadi 60%, ya insya Allah mudah-mudahan bisa Hmm, mengatasi semua masalah ya kan. Oke deh iya. kalau gitu saya ke WhatsApp nih ya. Saya bacakan WhatsApp dari Fatur yang ada di Kelapa Dua, Jakarta Barat. Ya, menghadapi masalah tanpa kesulitan. Nah, Bang Hendra tolong ditanyain ke Mbak Aya ya Bang Hendra ya. Siap siap saya tanya ini. Bagaimana sih cara menanggulangi orang yang memiliki masalah, yang suka gugup atau grogi, padahal kita udah percaya diri atau pede banget. Nah, itu ada tips-tipsnya nggak ya yang bisa diterapin nggak ya katanya gitu. Oke, terima kasih Mbak Aya. Oke, terima kasih juga buat siapa tadi Fatur di Kelapa Dua, Jakarta. Oke, silakan tuh Mbak Aya. Ah, ya, halo Fatur. Salam dari saya. Salam sehat ya. Ya, Semoga kamu selalu sehat. Nah, ini amin. menghadapi gugup ya. Gugup Ya, kalau bertemu orang atau lagi presentasi. Nah, baru kemarin rekan saya di HR Manager juga, beliau lulusan hukum nih Mas Hendra. Tapi beliau pinter nih dalam segala arah, tapi dia training dia tidak pintar. Gitu. Dan dia oke. curhat ke saya kalau apa di pada saat presentasi saya sangat gugup dan Iya. keluar keringat kan pastinya gugup pengen bicara kayak gitu. Nah eh, tentunya kalau misalnya dia sedang gugup menghadapi orang yang kita pengen lawan bicara kita, regulasinya ke misalnya nih Mas, saya ajarkan beliau itu untuk goyangkan kaki, kan kita pakai sepatu, Iya. kaki yang jempol kaki itu kita goyang gitu, Digerakin gerakin untuk meregulasi kegugupan kita. salah satunya.
Wah, saya Iya, contohin nih, saya gerakin kaki saya biar saya nggak gugup nih. iya. Terus? Eee, kita pakai sepatu nggak kelihatan ya untuk, Ya, itu. Nah, pada iya. saat presentasi dan berdiri di depan banyak orang gitu, nah kita kalau gugup kita gerakin aja jempol kaki kita, gitu. Mhm. Dan kalau misalnya ada satu kata yang agak salah gitu ya, jangan, refleks terhadap kata tersebut gitu, tapi kita Oh, bisa alihkan ke kata-kata yang lain nih, agar kelihatannya lancar sih, lancar aja gitu. Dan yang ketiga adalah, fokus komunikasi, gaya komunikasi kalian tuh bisanya, di apa nih metode komunikasinya gitu, dengan formalkah atau dengan gaya bahasa yang, biasa saja gitu kan. Komunikasi skill itu juga harus kita ketahui tuh untuk, supaya gimana sih biar nggak gugup ya, gitu. jadi itu ya salah satunya ya. Nah, Mhm, buat Fatur itu dia Fatur. Jadi kalau masalah suka gugup padahal udah pede katanya, salah satunya tadi gerakin aja jempol kakinya waktu persentase, apalagi, mhm, persentasenya di banyak orang gitu ya. Di maksudnya di whiteboard, dia harus menerangkan namanya juga persentase, salah satunya itu. Jangan sampai nanti keluar keringat keringat dingin tadi kata Mbak Aya ya. iya, dan itu Ah saya kasih saya infokan untuk, belajar teori komunikasi. ya, Teori komunikasi diberikan, nah kemudian, coba bicara dengan gaya bahasa kamu yang senyaman kamu, ah terus kemudian ketika presentasi buku coba regulasikan dengan, apa, jempol kaki kita alihkan ketika panik itu jempol kaki kita goyangkan. Atau, bisa tangan untuk memulai kita gini dulu, mulai, setelah itu baru kita siap, gitu. gitu. Bisa dipraktekkan nanti ya buat Fatur biar nggak gugup lagi atau grogi lagi. Jadi PD-nya malah bertambah ya. Tapi Jadi ada juga itu iya, Mas, apa, kalau misalnya dia sudah gugup banget ya, ada juga, klienku itu memang dia ada gagap gitu. Nah itu harus dicek juga tuh Mas, apakah memang karena dia gagap, jadi jadi gugup. gagap iya betul, itu secara nggak langsung itu mempengaruhi loh Mas. Jadi ada beberapa orang yang tidak bisa diajak diskusi karena mereka dasarnya tuh mereka kena gagap gitu. Ketika dia apa dianalisa gitu ya, dicari tahu sebab masalahnya itu ternyata dia gagap gitu. Gagap itu kan memang menyakitkan jadi eh, memang dia tuh gagap gitu. Kita udah coba bertahun-tahun tuh dia udah ke psikolog ke mana ternyata memang dia gagap. Sampai sekarang pun masih gagap ya kalau ketemu Mbak Aya misalkan dia Gagap. mau cari jalan keluarnya Jadi gitu. kalau bicara Heeh. tuh eh, Eee, gitu. kayak ada Jadi kata-kata tapi susah. masih tertahan gitu ya, yang ingin Heeh. dikeluarkan karena saking gagapnya. Itu salah satu juga yang pernah datang, klien ketemu Mbak Aya ya. Mhm, Nah, ternyata karena kan dia Mbak Aya gagap. juga kan buka kalau nggak salah saya dengar Mbak Aya kan buka buka kelas kan? Hipno, iya, Hipno apa, terapi ya? hipnoterapi. Nah, jadi di situ penting banget juga kalau kita, menghadapi masalah kesulitan bisa dihipnoterapi sama Mbak Aya nih. Boleh. Boleh ya? Boleh, silakan datang langsung ketemu. Nah, nanti kalau teleponnya gampang saya kasih teleponnya Mbak Aya. Tapi ingat ya, kalau konsultasi kan ada syaratnya. Daftar Ada di Mas Endra. oke, boleh siap nih DP Mania yang ingin konsultasi dengan Mbak Aya ya. Saya tengok waktunya ya, aduh, WhatsApp-nya oke deh, nanti, saya sampein kalau WhatsApp-nya hari ini nggak sempat terbacakan. Karena waktunya nih Mbak Aya nih, pengen lebih lanjut lagi obrolan kita ya, ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Karena kalau, nggak bisa tenang dalam kesulitan pasti berpengaruh ke psikologi ya, Mbak Aya ya? Betul, sangat Nah.
berpengaruh, Mas Hendra. Sangat sangat berpengaruh. Jadi Mbak Aya sebelum kita pamit, sebelum, closing, ya mungkin Mbak Aya, bisa memberikan ya tips, nah, bagaimana untuk seseorang atau DV mania bisa tenang menghadapi masalah, yang sedang dihadapi saat ini, gitu. Ada tipsnya Mbak Aya? Oke, Silakan. ini dong. Pertama kita harus sabar. Harus sabar. Sabar adalah kunci dari segala masalah. Ya. Dengan sabar kita bisa belajar banyak hal dan banyak Ya, buah dari sabar itu sendiri. ya. Nah, Terus? yang kedua, kamu pasti bisa melewati setiap masalah apapun, gitu. Yang tadi Oke. eh, saya jelaskan di surat Al-Baqarah juga, gitu kan. Allah tidak membebani setiap masalah yang dihadapi hambanya, gitu. Pasti ada jalan keluar, gitu. Nah, selalu ada kemudahan di balik setiap masalah. Setiap masalah tuh ada hikmahnya, Mas, gitu. Iya. Saya pernah punya masalah juga untuk eh, jadwal praktek waktu di RSC itu bentrok dengan inian saya, profesi saya sebagai HR manager di South Indonesia waktu itu. Bentrok dan saya harus tidak berkarir terlebih dahulu karena saya harus Mmm, berpraktek, kan. iya, Itu sebenarnya masalah dong, saya tidak berprofesi jadi iya, HR iya, tapi iya, harus iya. berpraktek gitu kan. Tapi dengan memutuskan hal itu, kita di depannya itu ada satu buah yang sangat baik untuk kita petik. Iya, Kita, jadi ada hikmahnya ya. iya, selalu ada hikmah di balik setiap masalah yang kita hadapi gitu. Selalu Oke, ada kemudahan di balik setiap masalah gitu. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan seperti itu, Mas Hendra. oke. Ingat tuh DP Mania Bersyukur sih, ya. Jadi di setiap bersyukur dan kesulitan, selalu berdoa, oke, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, bersyukur dan selalu berdoa. berdoa. Itu tipsnya. Nah, sekarang mungkin masih ada 1 menit deh. Pesan nih, pesan dan saran untuk DP Mania yang mungkin masih belum, tahu atau sedang belajar, tentang menghadapi kesulitan. Oke, Mbak Aya, kalau tadi kan tipsnya, ini pesan dan saran nih untuk, DP Mania yang sedang mendengarkan, yang saat ini sedang belajar ketika menghadapi kesulitan. Oke, 1 menit aja. Ya, kalau ringannya itu, Mas Hendra, saya selalu mengajarkan kepada rekan, klien, ataupun itu, setiap masalah itu, pada saat mau tidur dan kita bangun tidur, itu kita, jangan memikirkan rumitnya masalah, tapi kita, mikirkan gimana keluar dari sebuah masalah itu, gitu. Tuliskan poin-poin yang akan, Anda lakukan dan coba diskusikan dengan orang yang, Anda percayai gitu. Apakah tindakan yang akan kita lakukan itu benar atau tidak, gitu. Nah, itu Mas Hendra. Jadi poin-poinnya dicatat untuk, tindakan apa yang akan kita lakukan nanti ke depannya, gitu. Apa aja nih gitu, dan selalu berdoa gitu. Meditasi juga penting sih, kayak meditasi sebuah yoga ya, Mas Hendra, kayak relaksasi gitu ya. Di eee, saya lakukan itu di hari Sabtu atau Minggu pagi biasanya dengan musik-musik klasik, kan ada tuh di YouTube tuh Mas Hendra, Iya, iya, gitu. Nah gitu, saya pun lakukan itu untuk menenangkan banyaknya aktivitas yang kita hadapi gitu kan. Dan banyaknya masalah-masalah dari klien segala macam gitu. Nah, kita harus restart restart ulang nih pikiran kita dan biar hari Seninnya bisa fokus gitu.
Salah Oke. satunya musik di 103,4 FM juga DFM. kan harus Iya. bisa memutar nih musik musik, relaksasi nih. Oke, jadi salah satunya relaksasi juga dengan musik ya, Mbak Aya ya. Oke, terima kasih nih Mbak Aya sudah bisa ngobrol-ngobrol ya pagi hari ini di Baik. Inspirasi dan Mandiri bersama Humanika Consulting. Ya Mbak Aya selamat tugas kembali, lagi sibuk karena hari ini kayaknya langsung klien menunggu ya. Sudah ada klien yang menunggu nih. Terima kasih untuk Mbak Nur Terima Hayati, kasih juga SPSI, untuk CHRM, CHT, praktisi HR Manajer Tribun Kompas Gramedia Hipnoterapi and Self Development, Counselor. Kapan-kapan ya, kita ngobrol lagi nih Mbak Aya ya. baik Mas Hendra, terima kasih untuk semuanya, sahabat DFM Mania yang di seluruh Indonesia yang sedang mendengar. Mohon maaf kalau ada, kata-kata yang kurang nih Mas Hendra. Oke, sama-sama. Terima kasih sekali lagi Mbak Aya. Terima kasih DP Mania yang Terima sudah bertanya. kasih. Mohon maaf yang nggak, terjawab ya, yang belum ada kesempatan nanti bisa ikutan lagi. Kesempatan lain pasti kita Baik bertemu lagi ya Mbak Aya ya. baik. Oke, Ya, Mbak Aya terima kasih. Sampai jumpa. Kita berdua pamit sampai ya. jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu Mas Hendra semuanya.